محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyam syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi dhahiran wa batinan wa tahsuruna fi ibadika salihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore yang penuh dengan berkah ini kita semua masih diberikan nikmat berupa nikmat iman untuk menjalankan ibadah saum Ramadan ini, nikmat kesehatan untuk hadir pada di Masjid Al-Hadid yang penuh mulia ini, nikmat intelektual kita juga alhamdulillah bisa hadir di kampus tercinta Universitas Brawijaya Fakultas Teknik, dan juga nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah hari ini adalah hari Kamis bertepatan dengan 16 Ramadan, hari ke-16, dan insya Allah nanti malam saya tulis di sini adalah 16/17 gitu ya, malam nuzulul Quran. Nah, ini sangat menarik karena pada hari ini kita akan menghadapi malam yang istimewa, malam turunnya Al-Quran ya. Oleh beberapa riwayat nuzul Quran ini jatuh pada malam ke-17 ya, dari bulan Ramadan. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama lain ya, Al-Quran diturunkan pada malam-malam Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan sore ini ya. Karena ini menarik karena di bulan Ramadan ini bagaimana kita semakin dekat ya, dengan Al-Quran dan sains. Jadi temanya adalah Ramadan bersama Al-Quran dan sains ya, menjelang malam nuzulul Quran, malam ke-17 Ramadan, dan tepat sekali. Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal bahwa syahr Ramadan ini adalah unzila fihil Quran ya, diturunkannya Al-Quran. Ini semua ulama, semua ahli di bidang fikih maupun di bidang Al-Quran, bidang tafsir, semua sepakat bahwa Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Hanya ada beberapa pendapat ya, nanti turunnya ini tepatnya kapan gitu ya, akan kita bahas. Di mana Al-Quran ini saat ini mukjizat terbesar dari para nabi dan rasul adalah Al-Quran ya. Di mana mukjizat-mukjizat yang lain masing-masing hanya berlaku pada saat itu gitu ya. Mukjizat tongkat Nabi Musa misalnya hanya berlaku saat itu. Andaikan sekarang ada kayunya tongkat Nabi Musa, mungkin kita pukulkan ke laut, sudah tidak akan terbelah lagi. Nah, atau mukjizat yang lain ya. Nabi Nuh membuat perahu ya. Bahkan sekarang perahu-perahu yang dibuat bisa jadi jauh lebih besar, jauh lebih canggih daripada perahunya Nabi Nuh. Artinya mukjizat-mukjizat selain Al-Quran itu bisa jadi hanya berlaku pada saat itu, pada masanya. Sedangkan Al-Quran ini adalah suatu kehebatan karena sampai sekarang pun masih terpelihara
dan masih banyak terjaga oleh para hufat atau hafidh-hafidhah di seluruh dunia. Nah, maka dalam kesempatan yang penuh berkah ini beberapa poin gitu ya yang akan menjadi kajian kita menjelang berbuka ya. Ini adalah terkait dengan Al-Quran itu sendiri. Ramadan, bulan Al-Quran. Di saat inilah kita saat-saat yang paling tepat untuk belajar, mentadaburi, mengkaji maupun mengamalkannya. Yang kedua adalah terkait dengan malam nuzul Quran. Kapan ini sebenarnya? Mari kita dekati dengan pendekatan sains. Yang ketiga adalah fenomena waktu dalam Al-Quran. Nah, karena waktu ini adalah bagian dari variabel ruang ya, space di sekitar kita gitu ya, ruang dan waktu. Maka Al-Quran sudah banyak membahas, banyak menyampaikan berita-berita, informasi terkait dengan waktu di dalam Al-Quran. Baik waktu yang terkait dengan ibadah maupun waktu-waktu yang terkait dengan sains, ya, terkait dengan teknologi, terkait dengan pengetahuan. Nah, yang keempat adalah sains dalam Al-Quran itu sendiri. Kalau kita mengkaji Al-Quran, maka mau tidak mau kita akan berhadapan dengan suatu data-data ilmiah gitu ya, di mana data ini jauh sebelum ditemukannya sains modern. Kelima ada fenomena selama bulan Ramadan. Nah, ini juga menarik. Karena Ramadan tahun ini akan berbeda dari Ramadan sebelumnya. Indikasinya apa? Kemarin alhamdulillah permulaan Ramadan sudah bersamaan ya. Beberapa organisasi di Indonesia, organisasi keagamaan bersamaan hari Kamis. Ya, bareng ya, satu Ramadannya. Di akhir bulan Ramadan, tepatnya tanggal 29 nanti ada fenomena, ya, terutama adalah fenomena gerhana matahari. Nah, ini juga menarik. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini, tepatnya nanti tanggal 29, ya, 29 Ramadan atau tanggal 20 April hari Kamis, itu kita akan dilewati gerhana matahari kurang lebih 2,5 jam dari jam 9:20 menit hingga pukul 12 ya, lebih ya, 20 menit juga ya, kurang lebih 2,5 jam. Nah, dalam kesempatan yang penuh dengan makna ini ya, saya nanti akhir Ramadan ini mungkin kita juga bisa menambahkan beberapa aktivitas ya, entah itu sholat gerhana kemudian dibarengkan dengan sedekah, zakat dan sebagainya. Kemudian selain Ramadan, untuk Idul Fitri 1 Syawal ada kemungkinan kita tidak bersamaan gitu ya. Ada kemungkinan. Nah, ini juga menarik karena metode yang digunakan untuk menentukan awal bulan secara lunar system gitu ya, atau hijriah atau komariah gitu ya, kalender komariah, itu ada beberapa metode. Dan di Indonesia kebetulan ada beberapa metode yang digunakan, baik itu yang hisab, yang ru'yatul hilal, maupun dengan pendekatan imkan ru'yat untuk menentukan tanggal 1 Syawal nanti. Yang terakhir adalah hikmah sains semesta. Nah, ini karena Al-Quran ini banyak bercerita tentang ilmu pengetahuan, fenomena-fenomena alam, maka dalam kesempatan yang baik ini juga akan kita ungkap sedikit ya, terkait dengan fenomena-fenomena tersebut. Oke, karena ini bulan Ramadan, jamaah memang sudah selayaknya gitu ya, untuk senantiasa mendekat kepada Al-Quran. Sebagai motivasi, beberapa reward ya, beberapa tawaran istimewa itu sudah dijanjikan baik di dalam Al-Quran sendiri maupun mengacu pada referensi hadis-hadis sahih. Nah, salah satunya adalah yang pertama ini adalah pahala membaca 1 huruf dari Al-Quran ya, ini akan mendapatkan 1 pahala kebaikan, dan 1 pahala kebaikan dilipat gandakan sebanyak hingga 10 kali.
Jadi berlipat-lipat sesuai dengan hadis dari Abdullah bin Mas'ud ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha." Ya. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka baginya adalah satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan diganjar dengan 10 amsalnya ya, yang semisalnya gitu ya, atau 10 kalinya. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Tidaklah katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kita membaca alif lam mim sudah dapat 3 kebaikan. Kalikan 10 sudah 30 kebaikan. Itu kalau pendekatannya reward. Nah, kita baca bismillah, anggap ini bagian dari surat Al-Fatihah gitu ya. Ini sudah 19 huruf. Sudah 90 kebaikan. Belum yang surat-surat lainnya, surat-surat pendek. Itu yang pertama. Motivasi kedua adalah membaca 100 ayat suci Al-Quran, bagian dari ayat suci Al-Quran, dicatat sebagai pahala sholat sepanjang malam. Itu riwayat Ahmad. Ini juga sahih dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayatin, ya, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutul lailah." Barang siapa membaca 100 ayat dari Al-Quran pada malam hari, ya, kutiba lahu kunutul lailah. Jadi dicatat seolah-olah pahalanya sama dengan sholat sepanjang malam. 100 ayat ini sebenarnya tidak banyak gitu ya. Yasin aja 83 ya. Ditambah Al-Fatihah sudah 90 ya. Ditambah 10-nya apa misalnya sudah 100. Nah, ini andaikan kita rutinkan setiap hari setelah maghrib atau setelah subuh, insya Allah sudah setara dengan sholat sepanjang malam. Itu motivasi kedua. Yang ketiga adalah mendatangkan kebaikan ya. Jadi Al-Quran ini isinya tentang kebaikan, yang membaca juga mendapat kebaikan ya. Bahkan malaikat pun gitu ya, malaikat Jibril ya, dia memiliki kebaikan yang lain daripada malaikat-malaikat yang lainnya karena membawa wahyu Al-Quran ini. Nabi Muhammad juga demikian ya. Karena dengan mukjizat Al-Quran, Rasulullah Nabi Muhammad juga mendapat keistimewaan. Bulan suci ya, Ramadan ya, diturunkannya Al-Quran juga menjadi bulan yang istimewa ya. Jadi malaikat yang mengantarkan juga jadi istimewa, Rasul yang diberikan wahyu juga menjadi istimewa ya. Kemudian bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran juga jadi istimewa. Kemudian juga apabila kita melanggengkan ya, di dalam hati kita, insya Allah kita juga akan menjadi mulia. Jadi rule-nya seperti itu. Nah, itu motivasi ketiga tadi ya. Nah, kita baca dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiru bil Qur'an," ya, barang siapa mahir membaca Al-Qur'an, masafaratul kiramil bararah ya, maka baginya akan bersama malaikat yang dimuliakan ya, yang memiliki banyak keberkahan dan kemuliaan. Walladzi yaqra'ul Qur'an yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Dan bagi yang membaca Quran masih dalam terbata-bata gitu ya, masih kesulitan ya, masih merasa berat atau geradal-geradel gitu ya, walaupun belum lancar, maka baginya adalah 2 kebaikan atau masih mendapat 2 pahala, yaitu pahala ketika dia berusaha untuk belajar dan pahala
dalam membacanya. Jadi malah double gitu ya. Jadi baik yang mahir maupun yang masih belajar terbata-bata dan masih merasakan keberatan dalam belajar itu, insya Allah malah mendapat 2 ganjaran, 2 kebaikan. Ini motivasi ketiga. Motivasi keempat adalah yang juga hadis sahih dari riwayat Muslim dari Abi Umamah ya. Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Jadi barang siapa membaca Al-Qur'an, sesungguhnya fa innahu, maka Al-Qur'an itu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat sebagai safi'an ya, pemberi syafaat atau penolong ya, li ashabihi, bagi yang membacanya ketika di dunia. Nah, ini pahala yang akan kita dapatkan, beberapa motivasi ya, kenapa kita harus dekat dengan Al-Quran. Bahkan masih banyak motivasi lain yang bisa kita gunakan sebagai standar motivasi ya, sebagai muslim ya. Baik Al-Quran sendiri sebagai obat, Al-Quran sendiri sebagai petunjuk maupun sebagai panduan hidup. Nah, ini banyak dijanjikan dalam Al-Quran sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah sebenarnya Al-Quran ini diturunkan ya, setelah kita mengulas motivasinya ya. Kita mulai kaji dari turunnya dulu ya. Pada malam ke-17 Ramadan ya, malam nanti gitu ya misalnya, setara dengan malam nanti, atau malam Lailatul Qadar, atau Lailatul Qadar ini adalah 10 hari yang akhir dari bulan Ramadan. Maka ada beberapa pandangan ulama ya. Pandangan pertama, bahwa Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan. Nah, ini mungkin beberapa riwayat ada penjelasan mulai Rasulullah mendapat wahyu pertama ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira ya, pada usia ke-41 Hijriah. Pada usia 41 beliau. Nah, tapi bagaimana cara mengklasifikasi, memverifikasi turunnya itu gitu ya. Maka di dalam surat Al-Anfal ayat 41 ya, ini ada keterangannya ya. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Nah, ini dalam surat Al-Anfal ayat 41 ya. Jadi jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya adalah Al-Quran, di hari Furqan. Nah, Yaumal Furqan ini apa? Yaumal Taqal Jam'an, yaitu hari bertemunya 2 pasukan ya, 2 pasukan ini adalah pasukan dalam perang Badar. Nah, di mana perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Jadi malamnya ya. Nah, ini referensi pertama yang digunakan untuk menentukan bahwa malam nuzul Quran itu jatuh pada malam nanti ya, malam 17 Ramadan yang biasanya kita peringati malam 17. Nah, kemudian dari beberapa riwayat hadis lain ya, riwayat At-Tabrani juga dari Zaid bin Arqam dijelaskan bahwa ma'asyaku wala amtari anha lailatul sab'a asra min Ramadan laila unzilal Quran. Zaid bin Arqam mengatakan bahwa aku tidak ragu bahwa malam 17 Ramadan adalah malam turunnya Al-Quran. Kenapa? Karena beliau istilahnya juga ikut dalam mendampingi Rasulullah dan juga kalau namanya sahabat itu lebih dekat lah. Apa yang dirasakan sahabatnya pasti terasa gitu ya. Nah, tapi yang paling kuat adalah surat Al-Anfal ini yang menjelaskan bahwa malam nuzul Quran bertepatan dengan malam 17 Ramadan atau diturunkannya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Itu pandangan pertama. Lalu bagaimana dengan pandangan lain ya, padahal di beberapa surat, ada 3 surat yang menjelaskan bahwa Al-Quran ini turun pada malam
10 hari terakhir, khususnya adalah malam Lailatul Qadar. Maka ini saya ambil dari dua tafsir gitu ya, tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir. Nah, di mana kedua-duanya adalah tetap menjelaskan bahwa turunnya Al-Qur'an gitu ya. Kapan? Ya. Inna anzalna. Nah, hunya apa? Al-Qur'an gitu ya. Bahwa Al-Qur'an itu diturunkan jumlatan wahidan gitu ya. Diturunkan jumlatan wahidan, utuh sekaligus. Ya, utuh sekaligus. Nah, sebentar saya buka yang lainnya. Nah, ini biar bisa digaris. Nah, katakannya di sini jumlatan wahidan. Jadi sekaligus sadabrek gitu ya, turun pada malam Lailatul Qadar. Ya, dari mana? Minallahil mahfud ya, ila sama'id dunya. Dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Nah, ini dari tafsir Jalalain. Fi Lailatul Qadar. Maksudnya adalah malam kemuliaan yang agung. Ya, jadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini pandangan kedua. Nah, di tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan ya. Dari surat Al-Qadar ya. Inna anzalna fi Lailatul Qadar, bahwa Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ya, pada Lailatul Qadar, wahya Lailatul Mubarakah, jadi malam yang diberkahi, malam yang diberkahi ya. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat At-Dukhan, ini juga di ayat lain juga dijelaskan, inna anzalnahu fi Lailatul Mubarakah. Jadi Al-Quran turun pada malam yang penuh dengan keberkahan ya, di dalam surat At-Dukhan ya. Apakah berseberangan dengan tadi? Belum selesai. Tapi ada kata kunci bahwa dalam Lailatul Qadar ini Al-Quran turun jumlatan wahidan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Nah, baru pada tanggal 17 Ramadan ya, turun secara bertahap. Nah, ini di dalam tafsir juga dijelaskan ya. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Nah, ini penjelasannya bagaimana? Ibnu Abbas dan beberapa riwayat lain menjelaskan. Anzalallahu Qur'an jumlatan wahidan. Ya, Quran turun sekaligus dalam satu kesatuan. Ya, min lauhil mahfud ila Baitul Izzah, ya, langit dunia ya. Atau langit dunia. Itu ada dua proses dari turunnya. Proses pertama pada Lailatul Qadar ya, sekaligus turun ke langit dunia. Setelah itu bagaimana? Ya, cuma nazala mufassalan, turun secara bertahap, nah, secara berangsur-angsur. Ya, sesuai apa? Sesuai dengan peristiwanya. Ya. Peristiwa ini ketika Rasul ada kejadian ini turun ayat ini ya. Ketika ada syariat wudu turun ayat terkait dengan wudu. Nah, terkait dengan sholat Jumat turun tentang dasar sholat Jumat dan seterusnya. Dalam fi salasi wa isrina, dalam kurun 23 tahun ya. Ya, kurang lebih 23 tahun ala Rasulullah SAW ya, kepada Rasulullah. Ya, jadi prosesnya dari sini sudah mulai kelihatan. Jadi yang berdebat apakah malam 17 ataukah malam Lailatul Qadar ya, ada fasenya ya, terdiri dari dua fase tadi. Itu proses turunnya. Kurang lebih demikian. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa pokok kandungan. Ini teori sebenarnya, tapi kalau kita kaji sangat dalam. Ya, pokok kandungan tauhid tentang ketuhanan ini semua ulama juga sudah sepakat ya.
bercerita tentang kehidupan manusia, baik secara internal maupun hubungan antar manusia, hablum minan nas. Terutama adalah jalan menuju keselamatan dan persaudaraan. Yang keempat kelima adalah terkait dengan hubungan dengan alam, baik alam dunia maupun alam akhirat. Alam dunia terkait dengan semesta, dunia dan seisinya. Alam akhirat terkait dengan pokok-pokok hari pembalasan atau hari perhitungan, terkait dengan hisab. Sedangkan yang keenam adalah jalan kebahagiaan yang berisi tentang ketaatan dan keridhaan. Ini 6 pokoknya. Adapun klasifikasi lain, Al-Quran juga banyak menjelaskan terkait dengan akidah, syariat, akhlak, berita yang nyata maupun berita gaib, prediksi-prediksi dan berita gembira bagi orang yang bertakwa, ancaman bagi orang yang ingkar, perangkat-perangkat hukum dan sains atau pengetahuan. Oke, sekarang terkait dengan pengetahuan, kita agak masuk ke Ramadan, Al-Quran dan sainsnya. Karena sains ini sangat erat dengan waktu, maka saya cuplikan beberapa ayat yang membahas terkait dengan waktu. Karena waktu ini melekat dengan kita. Waktu ini saya ambil contoh waktu puasa, waktu dalam setahun 12 bulan. Dan yang menarik adalah relativitas waktu. Di dalam Al-Quran cukup menarik. Kita ambil yang pertama dulu, waktu puasa, gitu ya. Ayat ini dari surat Al-Baqarah, potongan surat Al-Baqarah 187. Setelah perintah wajib, kemudian tentang bulan puasa, Syahrul Ramadan, sampai keringanannya dan penggantinya, di 187 terkait dengan waktu untuk puasa, atau kapan waktu boleh makan dan minum dan kapan selesainya. Dalam yang tersebut, bismillahirrahmanirrahim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad, dari kapan kita boleh makan, dari malam itu sampai ada garis hitam dan garis putih di ufuk timur pada saat fajar itu nampak jelas. Yatabayyana ini jelas, artinya sampai fajar. Itu sudah fajar, nggak boleh makan. Tsumma atimmu syiyama ilal lail, hingga malam hari, berarti buka. Ini terkait dengan waktu kapan kita harus berpuasa. Ini sangat nyelempit tapi jelas artinya. Kemudian waktu dalam setahun, ini dalam Al-Quran juga dijelaskan. Inna iddatas syuhuri indallah isna asara syahran. Sesungguhnya jumlah syuhur, jumlah bulan di sisi Allah, itu ada 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Yang menarik lagi adalah di antara 12 itu, dalam ciptaan langit dan bumi, ada 4 bulan mulia, atau bulan haram, atau bulan yang di dalamnya ini dimuliakan. Kenapa? Karena pada bulan tersebut tidak boleh terjadi peperangan atau pembunuhan. Dan itulah pokok agama yang lurus, jangan dilanggar. Ini sudah ketentuan, Apa? Salah satunya adalah Muharram, kemudian Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, bulan-bulan haji. Itu memang jangankan peperangan, di sana pun yang musim haji membunuh seekor semut pun harus membayar dam, harus membayar denda. Jadi sangat dihormati bulan-bulan tersebut. Dan ini sudah ketentuan, dinul qayyim, ketentuan agama. Itu hal yang menarik. Kemudian surat Al-Asr juga lebih tegas lagi menjelaskan tentang demi masa, demi waktu. Waktu kapan Waktu sekarang, present time ini, Mungkin di beberapa tafsir ada menjelaskan waktu asar. Asar ini sebenarnya adalah waktu sekarang, bukan waktu tertentu, tapi waktu sekarang yang mengalir ini. Kemudian yang lebih menarik lagi adalah Al-Quran berbicara terkait dengan relativitas waktu. Artinya waktu ini relatif. Ada orang yang mengalami waktunya cepat, ada yang waktunya lama.
di surat 70 ya, surat Al-Ma'arij ayat 4. Nah, ini juga sangat clear, jelas gitu ya. Dalam surat tersebut, dalam ayat tersebut dijelaskan ta'rujul malaikatu waruhu ilahi fi yaumika kana miqdaruhu ya 50 alfasanah. Jadi malaikat ya dan Jibril, ruh ini adalah Jibril maksudnya ya. Jibril alaihissalam ilahi ya, menuju Allah untuk mengantarkan pesan gitu ya, atau menyampaikan wahyu, atau dalam menyampaikan pesan itu fi yaumikana ya, sehari kadarnya adalah miqdaruhu khamsina alfasanah ya, 50.000 tahun ya. Jadi sehari orang yang diam itu bisa ditempuh setara dengan 50.000 tahun kalau objek ini mendekati kecepatan cahaya ya, karena malaikat dari cahaya ya. Ini relativitas waktu yang sudah diungkap oleh Pak Einstein ya dalam fisika modern ya. Pak Einstein ini mengungkap 3 relativitas ya, relativitas waktu, relativitas massa, dan relativitas panjang gitu ya. Jadi benda atau objek apapun yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, dia akan mengalami pemoloran ya, baik pemoloran waktu maupun massa gitu ya, atau panjang gitu ya, akan berubah. Ada yang panjang, ada yang jadi ringan gitu ya. Kalau waktu memanjang. Dan ini Al-Quran sudah menjelaskan jauh sebelum sains ya, jauh mendahului sebelum sains. Ya, baru abad 20 ya, Pak Einstein dulu menyatakan ini, belum ada ilmuwan yang bisa menerima logika ini ya. Baru akhir-akhir ini bisa ditangkap dan bisa postulatnya bisa diterima. Nah, ini relativitas waktu dalam Al-Quran. Ya. Jadi apa gambaran waktu ini? Ya, selain waktu itu memang sudah ditentukan, Al-Quran juga menceritakan waktu itu dinamis antara objek ya, makhluk yang diam dengan makhluk yang bergerak mendekati kecepatan cahaya itu akan mengalami durasi yang akan berbeda ya. Jadi relatif waktu itu, tidak mutlak. Oke, kemudian apa kaitannya dengan yang ada di sekitar kita gitu ya. Yang paling dekat dengan pendekatan sains waktu adalah waktu sholat yang pertama ya. Dimana di surat An-Nisa itu juga dijelaskan bahwa inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban bagi mukmin gitu ya, yang sudah ditentukan waktunya. Ya. Jadi kalau kita menggunakan waktu sholat, sebenarnya patokannya adalah kalender atau rotasi bumi ya terhadap acuan matahari. Ya. Sehingga ketika gerak semuanya matahari dari timur ke barat, ya, sebenarnya bumi yang berputar gitu ya, berotasi. Ya. Itu masing-masing posisi membentuk suatu sudut tertentu. Ya. Dan sudut inilah yang menyebabkan waktu sholat berubah-ubah, baik secara harian maupun secara perbedaan tempat ya, karena bujur dan lentiknya berbeda, maka juga akan mengalami pergeseran ya, waktu terbit dan terbenam yang berbeda ya. Hanya beberapa metode ini menunjukkan hasil yang berbeda. Contohnya adalah untuk waktu sholat subuh dan waktu sholat isya gitu ya. Nah, kalau waktu sholat subuh di beberapa negara metodenya beda. Kalau di Indonesia kurang lebih 20 derajat minus ya. Jadi 20 derajat sebelum matahari terbit itu sudah mulai subuh. Kalau di standar lain gitu ya, nah, itu ada yang 15 derajat ISNA ini ya, Amerika, Society Islamic Amerika ini 15 derajat sebelum matahari terbit itu sudah dianggap masuk waktu subuh. Nah, jadi subuhnya hanya sesaat. Sedangkan di Indonesia ini subuhnya agak panjang ya, 20 derajat minus. Hanya beberapa waktu lalu ada beberapa
organisasi ya, Muhammadiyah terutama, yang mengusulkan dan menetapkan bahwa subuh di Indonesia ini harusnya 18 derajat, sehingga molor 2 derajat ya, jadi 18 derajat, sehingga 2 derajat ini setara dengan 8 menit ya, jadi kalau yang Muhammadiyah mungkin subuhnya lebih siang ya, 8 menit lebih siang ya, tapi yang standar ya dengan Depak nah itu 20 derajat sudutnya, 8 menit lebih awal. Sedangkan untuk sholat isya juga masing-masing daerah berbeda, karena ini dipengaruhi oleh posisi dari titik pengamatan gitu ya. Ya, ini yang repot mana? Yang repot yang jauh dari Katulistiwa gitu ya, yang di Korea, di Jepang, atau di Jepang bagian utara, di Hokkaido gitu ya. Itu dulu saya waktu di sana subuh itu sebelum 3:30 sudah subuh gitu ya. Maghribnya kurang lebih jam 7 malam. Jadi waktu siangnya lama, waktu malamnya pendek sekali. Bahkan ada yang waktu malamnya hanya 4 jam. Nah, ini karena memang posisinya mendekati kutub utara. Dan ini memang fenomena alam gitu ya. Baik waktu sholatnya juga sangat terbatas, dan waktu puasa pun juga menyesuaikan. Nah, ini kita ambil satu ayat ya, kita mengkaji sedikit ayat yang terkait dengan sains saja ya, terutama waktu. Berikutnya adalah terkait dengan peredaran benda-benda langit yang menyebabkan terjadinya perbedaan sistem kalender ya. Kita coba pendekatan kalender solar system dan lunar system ya, kalender Syamsiah dan Qamariyah. Nah, masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda. Ini kalau kita pendekatan dari surat Al-Anbiya ayat 33, wa waladzi khalaqal laila wan nahar ya, wasyamsa wal qamar kullu fi falakin yasbahun. Ya. Dialah Allah yang menciptakan malam dan siang gitu ya. Matahari dan bulan masing-masing beredar pada orbitnya. Nah, sehingga apa? Ketika bumi berotasi, kemudian bulan sebagai satelit bumi mengelilingi ya bumi. Yang ketiga, bulan dan bumi mengelilingi matahari, gitu ya. Karena matahari sebagai pusat tata surya ini ya, tata surya yang planet-planet bumi ya dan sejenisnya, Merkurius, Venus ya. Maka mau tidak mau sistem kalendernya minimal mengacu pada matahari dan bulan. Nah, apa yang menjadi perbedaan? Yang perbedaan adalah jumlah, ya, jumlah yang dibutuhkan untuk perputaran bulan dalam sekali putar ini, ya, dalam setahun hanya 354, ya, 354 hari kurang lebih. Ya, sedangkan dengan kalender Syamsiah atau kalender matahari dalam satu tahun harinya sebanyak 365. Sehingga wajar kalau setiap tahun ya, kalender ini maju ya, maju 11 hari, maju 11 hari. Ya, nanti pembulatannya ya, koma-komanya ini dibulatkan di tahun kabisat, gitu ya, di tahun kabisat. Bulan Februari untuk Syamsiah atau di bulan Dzulhijjah untuk Qamariyah. Nah, sistem ini jauh menjawab ya yang menjadi perselisihan dari kalender Yunani yang cukup kuno gitu ya. Kalender Yunani sistem kalendernya mengacu pada planet-planet lain ya, Saturnus ya, peredaran Mars, bumi ya, peredaran bulan, peredaran matahari. Sehingga nama-nama harinya ya mengacu nama-nama itu ya, Saturn ya, dewa Saturnus, Sunday ya, hari sesembahan matahari ya, Monday dan sebagainya. Di Jepang pun juga sama, hari-hari mengacu pada objek-objek benda-benda langit yang waktu itu ya memang dianggap dewa gitu ya. Hari Senin ya, atau hari Minggu Doyobi, Nishiyobi dan sebagainya. Ini mengacu pada hari-hari untuk memuja dewa-dewa tersebut. Nah, tapi di Islam ya, ini dijawab dengan gamblang secara sains. Walaupun
para ilmuwan Yunani, ya, Ptolemeus Ptolemeus menjelaskan bahwa sesuatu yang menjadikan dasar itu adalah geosentris, ya, bumi sebagai pusat kehidupan itu ya, pusat tata surya. Nah, itu secara ilmiah Al-Quran sudah menjawabnya, ya. Geosentris tidak terbukti, bumi bukan pusat tata surya, ya. Atau pendapat berikutnya, setelah Ptolemeus ada Socrates gitu ya, heliosentris, matahari sebagai pusat alam semesta ini, pusat tata surya dan alam semesta. Nah, ternyata juga bukan, karena selain matahari masih banyak bintang-bintang lain, ya, yang dijadikan yang ada di space ini, ya. Sehingga ayat Al-Quran ini sangat detail dan sangat jelas menjawab tantangan-tantangan, ya, peradaban-peradaban sebelumnya. Nah, ini yang menarik lagi ya. Nah, ini kemarin awal bulan Ramadan sudah bareng. Nah, nanti andaikan bulan Syawal tidak bareng ya, semoga kita bisa lebih bertoleransi gitu ya. Kenapa? Karena pada 1 Syawal kemarin tinggi hilal di seluruh Indonesia gitu ya. Itu antara 6,7 hingga 8 ya. 6,7 itu di Papua, 8 ini di daerah Sabang gitu ya, di Aceh. Sehingga kemungkinan bulan atau bulan baru atau hilal terlihat itu sangat mungkin gitu ya. Dan ada beberapa tempat yang bisa melihat hilal. Sehingga secara metode hisab, secara perhitungan dan metode ru'yatul hilal, melihat hilal dengan teleskop dan sebagainya bersamaan, itu 23 Maret hari Kamis. Nah, ini nanti yang ramai adalah 1 Syawal. Kenapa? Karena menurut metode hisab gitu ya, secara perhitungan itu ketinggian hilal itu masih kurang lebih 1 sampai 2 derajat. Kalau di Kota Malang ini kurang lebih 1,5 derajat. Nah, itu sangat sulit untuk dilihat. Sehingga bisa jadi pada H-1 itu, pada Ramadan ke-29 bulan tidak bisa dilihat, ya, hilal tidak bisa dilihat. Sehingga bisa dimungkinkan puasanya yang 1 hari Jumat, ya, yang pemerintah hari Sabtu. Nah, jadi siap-siap saja gitu ya. Yang jelas kapan lebarannya ya, 1 Syawal, gitu ya, 1 Syawal. Nah, yang menjadi menarik adalah kriterianya. Saat ini di Indonesia sudah menggunakan kriteria MABIMS, ya, Menteri Agama dari beberapa negara, ya, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura itu sepakat batas dianggap tanggal Hijriah baru itu adalah minimal 3 derajat, ya, dengan sudut elongasi 6,4 derajat, ya, sehingga ini nanti harapannya, ya, bisa ditengahi dengan kriteria imkanur ru'yat itu. Kalau masing-masing organisasi keagamaan bisa akur gitu ya, semoga bisa bareng, ya. Tapi kalau kenyataannya demikian ya kita harus legowo, ya, menunggu sidang isbat yang kemungkinan Sabtu 22 April. Nah, ini terkait dengan waktu tadi. Dan ini pun juga dijelaskan detail di dalam surat Yasin ini ya. Wasam sudah jadi ini mustaqorillaha dalika takdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta atakal urjul qadim, ya, ila akhir. Bahwa matahari beredar pada garis orbitnya, ya, itulah ketetapan dari yang maha perkasa dan maha mengetahui. Dan Allah juga telah menetapkan manzilah-manzilah bulan, ya, fase-fase bulan. Nah, itu sudah tertentu sebenarnya, sudah bisa dihitung, ya. Hanya sebagian besar, ya, di Indonesia ini masih menggunakan hadis bahwa kalau kita belum bisa melihat hilal pada akhir bulan atau awal bulan baru, maka kita harus menggenapkan hingga 30 hari. Nah, itu yang digunakan para ulama. Ya, secara jumhur ulama banyak yang menggunakan itu, ya. Jadi menggenapkan 30 hari. Wasamsiyam bagilah, dan tidaklah matahari ini, ya, bertemu atau papasan dengan bulan gitu ya, menemui bulan, dan siang dan malam juga tidak akan pernah saling berselisih, tidak saling salib penyalip. Walaupun bifalakiyas bahun, masing-masing beredar pada garis orbitnya. Nah,
Ini di dalam surat Yasin juga sudah dijelaskan. Oke, ya, apa yang kemungkinan terjadi fenomena yang menarik ya? Ini akan terjadi seperti tahun 2016, akan terjadi gerhana matahari ya, gerhana matahari total di Indonesia sampai bagian tengah, dan gerhana matahari sebagian atau parsial Indonesia tengah sampai Indonesia bagian barat. Nah, ini akan terjadi pada Ramadan ke-29 nanti ya. Tapi yang saya tampilkan ini adalah tim astrofotografi UB ya, dulu yang mengamatikan gerhana di lantai 7 Fakultas Teknik ya. Kebetulan Fakultas Teknik ini memiliki teropong teleskop Losmendi ya, tipe refraktor, dan sekarang sedang saya bawa ya. Rencana tanggal 20 April besok untuk meneropong gerhana di Malang sini. Barangkali yang berminat boleh ikut. Ya, kita siapkan 4 teropong ya, di lantai 3 gitu ya. Silakan nanti menghubungi saya. Nah, kita tidak mungkin menembus menembus angkasa ini tanpa adanya sultan gitu ya. Ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai seluruh jamaah jin dan manusia, kamu sekali tidak bisa menembus ya langit dan bumi, ya, angkasa ini ya. Kalau kamu mampu, tembuslah ya. Kamu tidak akan mampu menembus kecuali dengan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan sains, kekuatan teknologi ya, atau kekuatan ilmu di bidangnya ya. Itu yang harus disiapkan. Nah, adapun yang paling menarik nanti gitu ya, itu tepatnya puncak gerhananya itu di pukul 10.52 atau kurang lebih jam 11 gitu ya. Tapi mulai gerhana itu mulai pukul 9.27 berakhir 12.22. Jadi 2 jam lebih gitu ya. 2 jam 55 menit di Kota Malang. Dan ini berbeda dari Indonesia bagian timur akan menyaksikan gerhana bumi total ya, gerhana matahari total. Ke barat semakin gerhana matahari parsial. Nah, ini sudah saya simulasikan dan nanti tinggal pengamatan. Gitu. Berapa menit lagi? Hampir selesai ya. Oke, saya tambah sedikit. Ini penutup. Apa yang disyariatkan dalam gerhana tersebut ya, karena ini juga bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan ibadah yang double ini ya. Kita bisa sholat gerhana gitu ya, ada khutbahnya ya. Inna samsa wal qamara la yaksifani li mauti ahadin wa la li hayatihi ya, walakinnahuma ayatani min ayatillahi ta'ala fa idza ra'aitumuhuma faqumu wa shallu. Jadi sesungguhnya gerhana matahari, gerhana bulan itu tidak ada kaitannya dengan kelahiran atau kematian seseorang gitu ya. Tapi ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah gitu ya. Maka jika kalian melihat gerhana tersebut, faqumu wa shallu, maka bangkitlah untuk berdoa atau untuk bersedekah, kemudian sholatlah. Sholat ini ada beberapa anjuran gitu ya, anjuran takwa, kemudian anjuran untuk meningkatkan keimanan dan sebagainya. Dan ini adalah khutbah sholat gerhana. Ini yang sekarang sudah langka dan ini sudah terjadi 7 tahun lalu ya. Kalau kita ingin kejadian ini lagi harus menunggu kurang lebih ya 8 tahun lagi ya, kurang lebih 2030-an ya. Bulannya Maret insya Allah, Maret April. Nah, ini sudah saya simulasikan dan semua tanda-tanda fenomena alam tadi sebenarnya adalah tanda gitu ya, dan sekaligus petunjuk. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, ulil albab, atau para cendekiawan ya, atau para pemikir, atau para ilmuwan, atau para mahasiswa gitu ya. Atau semuanya yang mau berpikir. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah gitu ya. Jadi melihat fenomena apapun bahwa itu semua adalah kekuasaan Allah gitu ya. Ya, baik sambil qiyaman berdiri, sambil duduk atau sambil berbaring. Ya, yang dengan senantiasa
memikirkan penciptaan langit dan bumi itu dan berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Ya. Sesungguhnya Allah ini menciptakan ini semua tidak asal-asalan, tidak main-main gitu ya. Tidak batil. Ini sudah melalui proses fenomena yang cukup penyempurnaan ya. Sehingga apa yang ada sekarang ya, itu adalah suatu proses kejadian yang memang sudah diciptakan dan disempurnakan oleh Yang Maha Pencipta ya. Subhanallah faqina adzabannar. Masya Allah ya, semoga kita berdoa dijauhkan dari siksa neraka ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pengantar kultum menjelang berbuka ini ya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran hikmah dari sains di dalam Al-Quran, meningkatkan rasa keimanan kita dan senantiasa mengharap ridho dan keberkahan dari setiap langkah ridho Allah dan keberkahan di bulan Ramadan ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والآل